Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bidan Tiara Mona Lisa, ngobrolin kesehatan keluarga. Kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara penanganan jantengan pada ibu jari kaki dalam kondisi bernanah, merah, ataupun tidak. Apakah bisa dilakukan di rumah ataupun langsung pergi ke bidan dokter untuk melakukan pengobatan dan tindakan. Yuk tonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Jantengan merupakan kondisi yang sering terjadi pada masyarakat. Jantengan tidak berbahaya jika tidak memiliki riwayat diabetes. Jantengan merasakan nyeri ketika lagi berjalan dan memakai sepatu. Jika tidak menangani secara tepat, jantengan bisa menyebabkan infeksi yang lebih lanjut. Jantengan umumnya terjadi akibat pertumbuhan kuku yang tidak normal. Pertumbuhan kuku yang tidak normal yaitu pertumbuhan kuku yang masuk kulit dan daging dan merasakan rasa nyeri. Pertumbuhan yang normal yaitu pertumbuhan kuku yang keluar dari kulit pada pinggir kuku. Ada beberapa penyebab terjadinya jantengan. Pertama, salah memotong kuku atau terlalu memotong kuku yang terlalu pendek dan sering mencongkel-congkel pinggir kuku. Kedua, memakai sepatu ataupun kaos yang terlalu sempit sehingga dapat kukunya menekan kulit dan daging. Ketiga, memakai sepatu dalam kondisi kaki yang basah atau berkeringat. Keempat, mengalami cedera berat seperti tersandung, tertimpa benda berat, atau sering terulang-ulang seperti main sepak bola. Kelima, memang terjadi pada kuku yang tidak normal atau kuku yang melengkung. Ada beberapa penanganan yang bisa dilakukan di rumah terhadap jantengan. Pertama, cuci kaki secara rutin dengan air bersih dan sabun. Kedua, rendamlah kaki dengan air hangat 15-20 menit, 3-4 kali sehari. Tiga, bisa mengonsumsi obat pereda nyeri seperti paracetamol 3 kali sehari. Keempat, jangan memakai alas kaki yang terlalu sempit atau kaos kaki yang sempit. Kelima, pakailah alas kaki yang terbuka seperti sendal agar tidak terjadinya tekanan. Sebagian orang menyarankan selipkan kapas terhadap jantengan. Itu tidak disarankan karena akan terjadinya infeksi lebih lanjut. Dan jantengan tidak boleh sembarangan jepit kuku dan mengkorek-korek terhadap jantengan karena akan terjadinya infeksi lebih lanjut. Contohnya saja, ibu jari ini, ibu jari jempol kaki yang di bawah. Misalnya kuku ini menembus sampai keluar kulit di sini, itu biarkan saja sampai keluar. Tapi jika kuku menusuk sampai ke dalam ke sini, kamu harus tindakan bidan ataupun dokter akan ditindaklanjuti lebih lanjut. Ada beberapa komplikasi yang akan terjadi jika jantengan tidak teratasi. Pertama, infeksi akan menyebar ke bagian kaki yang lainnya, seperti tulang. Kedua, paronika. Ketiga, timbulnya borok atau bekas luka. Keempat, gangguan aliran darah. Kelima, kerusakan saraf. Dan terakhir, keenam, kematian jaringan. Jika telah dilakukan penanganan di rumah dan masih terasa sakit pada jantengan tersebut dan bahkan malah memperparah, kamu harus ke dokter. Dan yang paling wajib yaitu orang yang memiliki diabetes atau penyakit gula. Itu tidak boleh diatasi secara mandiri. Itu harus ke tenaga medis, ke dokter maupun ke bidan. Untuk menangani jantengan, biasanya tenaga medis, bidan, ataupun dokter akan terlihat terlebih dahulu jantengan tersebut. Apakah akan dilakukan cabutan separuh ataupun dicabut seluruh ibu jari yang terkena jantengan. Tapi biasanya kebanyakan separuh kuku yang akan dicabut. Setelah melakukan pencabutan, bidan ataupun dokter akan menyarankan kamu jangan banyak beraktivitas dan ketika lagi istirahat, alaskan bantal di atas jantengan tersebut agar lebih tinggi. Dan ketika lagi ingin berjalan, pakailah alas yang terbuka seperti sendal. Dan konsumsi obat-obatan yang telah diresepkan pada dokter ataupun bidan. Penumbuhan kuku biasanya sampai berbulan-bulan agar kembali normal. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini.